kalian semua hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, ya alangkah baiknya kita melakukan doa bersama. Nah, Ibu mau meminta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama kita di pagi hari ini. Nah, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua ya. Nah, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Apakah ada teman kalian yang tidak dapat hadir pada pembelajaran hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Selanjutnya silahkan kalian semua untuk menyiapkan semua peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran, seperti alat tulis, buku paket, dan lain-lain. Nah, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk berada di sini dan mengikuti pembelajaran. Nah, apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Sepertinya kelihatannya semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah materi yang sangat menarik. Nah, kenapa Ibu sebut materi ini menarik? Karena banyak sekali fenomena-fenomena yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pengaplikasian dari konsep materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah fenomena yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian semua. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan berikut ini ya. Nah, apakah kalian tahu gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar dua orang penari atau lebih tepatnya balerina. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada semuanya, apakah di sini ada yang sewaktu kecilnya atau sekarang memiliki cita-cita sebagai seorang balerina? Silahkan mengacungkan tangannya jika ada yang memiliki cita-cita sebagai balerina. Saya, Bu. Ya, Risa. Oh, Risa itu memiliki cita-cita sebagai penari ya atau balerina. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, setelah kita mengamati gambar yang Ibu tampilkan, di sini terdapat dua orang penari yang sepertinya sedang bersiap untuk melakukan gerakan berputar ya. Nah, namun coba amati. Kedua penari ini memiliki posisi awal yang berbeda. Nah, pada gambar satu, penari itu akan berputar dengan posisi awal merentangkan kedua tangannya. Nah, sedangkan pada gambar kedua, penari yang kedua ini akan berputar tapi dengan posisi awal mendekapkan tangannya ke bahunya. Nah, mungkin kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira menurut kalian semua, dari kedua penari ini, penari yang manakah yang memiliki kecepatan berputar yang lebih besar? Atau penari mana yang lebih cepat gitu dalam berputarnya? Silakan jika ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Gimana menurut Rina?
penari yang merentangkan tangannya, Bu. Oke, menurut Rina yang paling cepat adalah penari yang merentangkan tangannya. Oke, pendapatnya Ibu tampung. Silahkan yang lainnya ada yang ingin berpendapat atau berbeda pendapat dengan Rina? Saya, Bu. Ya, silahkan Ica. Gimana menurut Ica? Kalau menurut saya penari yang mendekapkan tangannya, Bu. Nah, menurut Ica malah penari yang mendekapkan tangannya itulah yang memiliki kecepatan berputar yang lebih besar. Nah, oke, selanjutnya dari kedua penari ini, manakah yang memiliki momen inersia paling besar? Yang manakah? Ayo. Yang A, Bu. B, Bu. Oke, jawaban kalian Ibu tampung dulu ya. Nah, fenomena yang Ibu tampilkan ini memiliki kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Momen inersia, Bu. Ya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai momen inersia. Nah, karena materi ini ada kaitannya dengan materi momen inersia, kira-kira nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi apa? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Risa? Momentum sudut, Bu. Oh, ya betul. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai momentum sudut dan juga titik berat. Nah, momentum sudut ini tentu saja ada kaitannya dengan dengan momen inersia yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, adapun manfaat kita mempelajari materi momentum sudut dan titik berat ini, yaitu kita dapat menganalisis fenomena-fenomena yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata gitu tanpa kita sadari ini merupakan salah satu pengaplikasian dari konsep momentum sudut dan juga titik berat. Nah, momentum sudut dan titik berat ini biasanya dapat kita jumpai atau diterapkan dalam fenomena seperti pada kegiatan olahraga, itu seperti tadi pada gerakan balerina. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah seperti yang Ibu tampilkan di layar. Nah, hari ini cakupan materi yang akan kita pelajari diantaranya meliputi momentum sudut, hukum kekekalan momentum, kemudian mengenai titik berat, kemudian kesetimbangan benda tegar. Nah, itu adalah beberapa cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, untuk dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada fenomena sebelumnya yang Ibu sajikan, yaitu mengenai pergerakan balerina. Terus selanjutnya kalian semua akan melakukan sebuah kegiatan eksperimen dan juga diskusi kelompok. Nah, kegiatan yang akan kalian lakukan ini akan berpedoman atau mengacu pada LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan kepada setiap kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang nanti harus kalian lakukan pada saat melaksanakan kegiatan eksperimen dan juga diskusi. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, pertama adalah melengkapi identitas kelompok di dalam LKPD ini. Kalian harus menuliskan nama kelompok, nama setiap anggota kelompok juga. Nah, kemudian di dalam LKPD ini terdapat 3 bagian. Nah, setiap kelompok itu diwajibkan untuk melengkapi semua
bagian yang terdapat di dalam LKPD ini. Pada bagian pertama, itu disajikan sebuah fenomena yang hampir serupa dengan fenomena gerakan balerina tadi yang telah kita bahas di awal. Nah, pada bagian pertama ini disajikan sebuah fenomena masih dalam bidang olahraga, yaitu gerakan seorang atlet loncat indah. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini terlihat seorang atlet yang akan meloncat gitu ke dalam kolam, ke dalam air. Nah, ketika kalian menganalisis gambar ini, mungkin akan terlihat jelas gitu. Atlet ini ketika akan meloncat atau sedang berada di udara akan meloncat, yaitu menekuk tubuhnya. Namun, ketika ia akan sampai pada permukaan air kolam, ia meluruskan kembali tubuhnya secara vertikal. Nah kira-kira mengapa atlet tersebut melakukan hal demikian? Nah, silahkan kalian analisis dan diskusikan dengan kelompoknya. Nah, kemudian pada bagian kedua itu masih menganalisis fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian kedua ini disajikan gambar seorang akrobatik yang sedang meniti tali, seutas tali gitu. Nah, sambil memegang sebilah tongkat, nah yang dipegang secara horizontal. Nah, kira-kira kenapa seorang akrobatik ini bisa melakukan hal demikian? Kenapa dia bisa berjalan di atas tali tanpa terjatuh gitu ke bawah? Nah, silakan kalian analisis juga hal tersebut dan bagaimana kaitannya dengan hukum fisika. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin mengajukan hipotesisnya mengenai permasalahan yang barusan Ibu sampaikan? Silahkan jika ada yang ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, Risa, silakan jika ingin menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, Bu, alasan atlet loncat indah itu menekukkan tubuhnya ketika melompat itu agar cepat sampai di permukaan airnya, Bu. Sekarang silakan kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk di awal ya. Sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD untuk setiap kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dan ini untuk kelompok 3. Untuk setiap kelompok yang telah mendapatkan LKPD, silakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan nanti. Untuk alat dan bahannya itu telah Ibu sediakan di depan. Nah, silakan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan yang terdapat di dalam LKPD ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian menganalisis setiap permasalahan yang terdapat di dalam LKPD dan mendiskusikannya dengan kelompoknya. Nah, untuk sumber referensi dan juga informasi lainnya, silakan kalian dapat mengeksplor dari berbagai sumber, baik itu dari buku paket, dari modul, dan juga boleh dari internet. Jadi kalian bebas untuk mengeksplor informasi. Nah, sebelum melaksanakan eksperimen, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada, silahkan kalian mulai untuk melaksanakan kegiatan diskusi dan juga eksperimen.
selesai melaksanakan eksperimennya? Sudah, Bu. Nah, jika semua kelompok telah selesai melaksanakan diskusi dan melakukan eksperimen, maka selanjutnya Ibu memberikan kesempatan kepada semua kelompok atau perwakilannya untuk mempresentasikan hasil percobaan dan juga hasil diskusi kelompoknya di depan. Nah, untuk pertama, silahkan untuk kelompok 1 mengawali presentasi hari ini. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan eksperimen yang telah kami lakukan. Nah, pada bagian 1, kelompok kami telah menganalisis dan mendiskusikannya. Nah, pada bagian 1 itu kan terjadi sebuah fenomena di mana terdapat seorang atlet loncat indah itu sedang akan bersiap untuk meloncat ke dalam air. Nah, pada saat akan meloncat itu posisi tubuhnya dia menekuk posisi tubuhnya. Nah, sedangkan pada bagian akhir peloncat ini meluruskan kembali tubuhnya. Nah, menurut analisis kami, ketika peloncat ini menekukkan tubuhnya, itu mengakibatkan momen inersia pada sistem itu semakin kecil sehingga kecepatannya itu akan menjadi cepat atau sangat besar. Nah, namun pada bagian akhir ketika akan menemui air, kalau menjumpai permukaan air, peloncat tersebut meluruskan kembali tubuhnya sehingga momen inersianya itu akan berkurang, akan semakin besar, maksud saya akan semakin besar sehingga kecepatannya itu akan berkurang. Nah, hal ini menyebabkan ketika peloncat tersebut jatuh ke dalam air itu menghasilkan suara percikan air yang tidak terlalu keras. Nah, maka hal tersebutlah yang menyebabkan peloncat tersebut meluruskan tubuhnya ketika akan menemui permukaan air. Nah, selanjutnya pada fenomena yang kedua, yaitu seorang akrobat sedang meniti tali gitu dengan membawa sebuah tongkat kayu. Nah, menurut kami pada saat fenomena ini, kenapa akrobat ini tidak terjatuh? Karena tongkat yang ia bawa itu merupakan alat keseimbangan atau alat pembantu keseimbangan. Nah, sehingga ketika tubuhnya akan jatuh ke kiri, maka dia akan segera menyeimbangkannya. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa akrobat ini tidak jatuh ke bawah, karena dia dapat mempertahankan gravitasinya dengan menggunakan tongkat yang ia bawa tersebut. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil eksperimen dan juga diskusi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, pada bagian 3 ini kami telah melakukan sebuah eksperimen dengan menggunakan 2 buah benda 2 dimensi, paku, benang, dan juga pulpen. Nah, 2 buah benda ini kami tentukan koordinatnya, yaitu koordinat X dan Y-nya dengan melakukan pengukuran. Nah, kemudian setelah kami dapatkan hasil koordinat berdasarkan pengukuran, kemudian kami menghitungnya secara teoritis. Nah,
berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, pada benda 1, berdasarkan hasil pengukuran atau eksperimen, koordinat X-nya itu sebesar 7,8 cm dan koordinat Y-nya itu sebesar 8,5 cm. Sedangkan pada benda 2, koordinat X-nya sebesar 5,3 cm dan koordinat Y-nya itu sebesar 9 cm. Nah, kemudian kami juga melakukan perhitungan ya secara manual atau teoritisnya, di mana pada benda 1 itu koordinatnya X-nya itu 7,53 dan koordinat Y-nya itu 8,8. Nah, kemudian pada benda 2 koordinatnya itu sebesar 5,25 dan koordinat Y-nya itu sebesar 9 cm. Nah, kemudian kami membandingkan antara keduanya. Terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan atau tidak sama antara nilai hasil percobaan dengan perhitungan. Di antaranya pada koordinat X benda 1 itu terjadi perbedaan sebesar 0,3, sedangkan pada koordinat Y-nya itu 0,3 juga. Nah, namun pada benda 2 itu terjadi kesalahan pada atau kekurang tepatan pada koordinat X, yaitu sebesar 0,05, namun pada koordinat Y-nya itu sama atau tetap. Nah, kesalahan ini dapat terjadi mungkin karena ketika melakukan percobaan karena angin, sehingga kami mengukurnya itu kurang tepat dan juga dapat diakibatkan karena kesalahan dalam pengukuran. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan penjelasan dan juga memverifikasi pemaparan yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 3. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa setiap benda yang bergerak rotasi itu memiliki kecepatan sudut. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai gerak translasi. Nah, pada gerak translasi ini kita mengenal sebuah besaran yang disebut dengan momentum linear. Nah, dalam gerak rotasi ini pun juga terdapat besaran yang dapat kita analogikan sebagai momentum linearnya, yaitu disebut dengan momentum sudut, di mana momentum sudut ini melibatkan kecepatan sudut. Nah, untuk persamaannya, momentum sudut ini dapat dilihat pada layar berikut, di mana L merupakan notasi dari momentum sudut, dapat dinyatakan dengan perkalian massa dengan R kuadrat dan juga omega, di mana omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, R ini adalah jarak antara benda dengan titik pusatnya ya. Nah, namun jika dikaitkan dengan momen inersia, maka persamaannya adalah, nah, di mana L sama dengan I dikali omega. I ini adalah momen inersia. Nah, momentum sudut ini sama halnya dengan momentum linear merupakan besaran vektor, yang dimana nilainya itu, arahnya itu dapat diberikan oleh aturan tangan kanan. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana bunyi hukum kekekalan momentum sudut yaitu jika tidak ada gaya yang mempengaruhi sistem, maka momentum sudut sebelum dan sesudah peristiwa itu bernilai konstan. Jadi, momentum sudut sebuah benda itu sebelum dan sesudah itu sama atau konstan. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini dapat didemonstrasikan pada fenomena seperti pada gerakan penari balerina sebelumnya, dan juga pada peristiwa yang terdapat di dalam LKPD, yaitu gerakan loncat indah dari seorang atlet. Nah, kemudian kita juga mempelajari mengenai
titik berat. Nah, apa itu titik berat? Titik berat itu adalah sebuah titik di mana bertumpunya massa atau berat dari benda tersebut. Dalam materi titik berat ini, kita mengenal istilah kesetimbangan. Kesetimbangan adalah suatu kondisi yang dialami benda ketika resultan gaya dan resultan momen gayanya itu sama dengan 0. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kesetimbangan rotasi? Nah, kesetimbangan rotasi itu adalah kesetimbangan yang dialami oleh benda yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami perubahan percepatan sudut. Kesetimbangan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan yang dialami oleh benda ketika mendapatkan sedikit gangguan. Nah, namun benda ini dapat dengan mudah kembali ke posisi kesetimbangan semulanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ini adalah kesetimbangan yang dialami oleh sebuah benda apabila dikenai sedikit gangguan, maka benda ini tidak dapat kembali pada posisi kesetimbangan awalnya. Yang terakhir adalah kesetimbangan indiferen atau netral, merupakan kesetimbangan yang dialami oleh benda ketika benda tersebut diberikan sedikit gaya, maka tidak terjadi perubahan titik berat pada benda tersebut. Nah, untuk dapat menentukan nilai koordinat pada titik berat, maka kita dapat menggunakan persamaan berikut. Nah, mungkin begitu penjelasan Ibu mengenai konsep momentum sudut dan juga titik berat. Nah, sekarang apakah ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Rina, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa saja. Kesimpulannya, momentum sudut ini merupakan analogi dari besaran momentum linear yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi. Momentum sudut ini dipengaruhi oleh besaran momen inersia dan juga kecepatan sudut. Nah, dalam materi titik berat kita mengenal istilah keseimbangan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Rina yang telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi momentum sudut dan titik berat, silakan kalian untuk mengerjakan tes evaluasi yang akan Ibu berikan sekarang ya. Apakah semuanya telah selesai mengerjakan tes evaluasinya? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, kalau semuanya telah selesai mengerjakan tesnya. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak parabola. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.